Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semua, pergerakan Bitcoin pada malam hari ini kita ngelihat mengalami penurunan sebenarnya cukup signifikan. But then menjelang closing daily, lagi-lagi Bitcoin dapat movement yang cukup powerful ya. I think it's coming from the buyers. Lagi-lagi sebenarnya ini berbicara soal institusi, and kita bakal coba untuk cover secara lengkap ya teman-teman sekalian nanti dari sisi data Amerika ya semalam. Kemudian juga kita ngelihat dari segi price action ya, apakah ada hal-hal yang sebenarnya kita perlu khawatirkan dan perlu kita diskusikan teman-teman. So stay tune di video ini sampai finish supaya teman-teman tahu the whole idea. And teman-teman, before kita start lebih jauh, saya pengen inform soal beberapa poin yang saya lihat cukup menarik teman-teman. Sebenarnya coming from Twitter ya di sini, Bitcoin Monger ya. Di sini kita lihat kalau dari data ya, exchange net position change ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya posisinya saat ini nih, I don't know guys ya. I mean, kalau berdasarkan statementnya Bitcoin Monger, dia bilang katanya kita terus-terusan nih ngelihat bahwa apakah kali ini akan berbeda gitu ya dengan institusi yang bermain. Karena teman-teman lihat saat ini, kalau kita perhatikan dari exchange net position ini, Bitcoin mencapai $70.000 lebih ya. Udah dalam beberapa hari terakhir kita maintain di atas level itu, dan malah lebih besar outflow dari exchange dibandingkan dengan inflow. So this time definitely different teman-teman. Dalam artian apa? Kalau dulu kita ngomongin ini di momen 2021 ya, di highlight sama si Bitcoin Monger di sini, dia bilang begitu harga mencapai all time high ya, mencapai area-area $70.000, kalian bisa lihat itu ya, ada grafik hijau mulai nanjak signifikan kayak gini. Nah, ini artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya di situ net exchange, istilahnya transaksi di exchange ya, yang inflow-nya lebih banyak ya. Kalau misalkan sekarang teman-teman ngirim barang ya, kalian punya wallet nih ya, wallet, atau kalian punya misalnya bank account gitu, terus kalian kirim ke pasar nih, kirim ke market, apa yang mau kalian lakukan ya kan? Kalian punya barang di wallet kalian, terus kalian mau kirim nih ke market, tujuannya apa teman-teman? Kalau bukan buat dijual, ya nggak sih? Ibaratnya exchange itu kan adalah market ya, exchange itu adalah pasar teman-teman, tempat bertemunya para pembeli dan penjual. Makanya kalau transaksi ya di exchange gitu, simpen barang ya di wallet, di dompet gitu kan. Dan saat ini kalau kita ngelihat, it's very very different ya. I mean, harga Bitcoin naik terus, nge-spike terus semenjak Bitcoin ETF spot di-approve, dan per hari ini pun mungkin kita bisa lihat exchange-nya tuh outflow-nya masih lebih besar. Artinya apa? Orang beli di exchange kemudian dibuang ke wallet atau dikirim ke wallet. Nah, itu something yang mungkin interested ya untuk kita note di sini, bahwa dari segi exchange-nya kita nggak ngeliat ada orang ngirim barang ke exchange untuk dijual. Ya, itu mungkin satu buah pertimbangan. Kemudian satu hal yang pengen saya highlight di sini, ini di-post oleh Gayatri ya, dia menjelaskan soal pada hari Rabu lalu ya, which is kemarin ya teman-teman, kita ngelihat inflow-nya Bitcoin itu adalah $683 juta dari sisi Bitcoin ETF spot. Jadi ada EBIT dan kawan-kawan ya, Fidelity, ARK Investment dan kawan-kawan, mereka yang belanja lah intinya. Dan Grayscale seperti biasanya mereka tetap berjualan. So dari yang dijelaskan oleh Gayatri, sebenarnya ini sangat simple untuk dimengerti teman-teman, bahwa Bitcoin yang dibeli sama ETF total itu adalah 9.346 Bitcoin, dan Bitcoin baru yang diproduce oleh miners yang berhasil di mining nih sama para miners itu dalam satu hari tanggal 13 Maret adalah 1000 Bitcoin. Now think again guys, ini belum halving. What if after halving? Artinya supply shock semakin real. Ya, kalau misalkan trennya ETF spot terus naik, which is kita bisa lihat dari tren dalam beberapa ya, dari bulan Maret aja cuma ada satu yang totalinya tuh outflow, yaitu di tanggal 1 Maret, dan itu nominalnya adalah $140 juta. Ya, I don't know personally, I don't know the reason ya kenapa bisa outflow itu. Mungkin ya awal bulan ya, kita nggak tahu, mungkin ada yang pakai buat apalah ya, itu bisa dihubung-hubungkan teman-teman. But in the end, dari 1 Maret sampai 13 Maret total semuanya inflow ya, masuk terus ya, cuma satu kali doang keluar, itu pun hanya $140 juta. Kalau di compare dengan semingguan terakhir, bahkan kemarin tanggal 12 Maret, ini by the way banyak yang koreksi saya, maaf ya, kemarin mungkin saya sudah mengantuk juga teman-teman. Ya sebenarnya banget ini total adalah $1 miliar.
Jadi $1 miliar itu setara dengan 14 ribuan Bitcoin more or less. Karena setelah dihitung ya, saya ada lihat dari si Gayatri yang dia ngepost juga di sini. Ya, kalau kalian lihat ya totalnya adalah 14 ribuan Bitcoin yang dibeli dan yang di mining tuh cuma 880. Isn't that amazing guys? It means supply shock is real. Jadi kalau misalnya kita ngelihat proses saat ini ya yang terjadi pada Bitcoin, ini menurut saya itu adalah something yang unik. Kalau kita ngelihat dari kacamata technical analysis ya, probably kalian udah notice ini rising wedge, kemudian ada trend line-nya udah di break, kemudian ada support resistance, key level psychology $70.000 tadi sempat dilewatin, terus time frame daily kalian lihat di sini udah ada bearish engulfing ya kan. Kemudian kalau kalian gunakan I don't know, let's say indikator, kalian ngelihat ini adalah divergence gitu kan. Mungkin kita bisa tambahin ya RSI teman-teman. Biasanya RSI yang paling gampang untuk nunjukin is it divergence or not. Nah ya benar ya teman-teman ya. As you can see ini divergence ya, very hard divergence ya. Kalau kita bisa bilang ini adalah regular divergence terjadi di level index overbought. Nah, ini kan sebenarnya adalah warning sign ya, yang mungkin banyak orang menunggu juga nih. Orang selalu berpikir, mempertimbangkan, membayangkan what if Bitcoin mengalami koreksi. Dan to be honest, menurut saya ini adalah something yang menurut saya juga interested untuk kita cari tahu gitu loh. I mean teman-teman sekalian, let's just be fair ya. Kalau misalkan nggak ada institusi ya, nggak ada ETF spot ya, which is ini adalah something yang bener-bener baru buat Bitcoin. Menurut kalian apa nggak Bitcoin udah koreksi dari jauh-jauh hari gitu loh? I mean kalian bisa lihat ini naiknya sangat impulse ya, dan kita nggak pernah ngeliat adanya pullback at least sejak 7-6 minggu terakhir ya. Kalau misalkan suatu ketika okay, let's say without ETF spot lah kita bilang ya, tanpa adanya uang-uang dari mereka gitu loh, do you think Bitcoin nggak akan koreksi ya? Saya sih cukup percaya Bitcoin harusnya akan koreksi kalau misalnya nggak ada uang-uang mereka gitu ya. Kalau BlackRock inflow-nya dalam sehari nggak sebesar yang tadi kita lihat, ini udah nggak tahu dari kapan Bitcoin harusnya udah koreksi guys ya. I mean, and let's say kalau memang dia mengalami koreksi pun itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Kembali lagi saya katakan berulang kali bahwa Anda melihat uptrend itu pasti seperti anak tangga ya. Ada proses di mana dia creating higher low dan ada proses di mana dia creating higher high. Ya, more or less seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalnya saat ini kita ngelihat okay, let's say it's forming some kind of bearish engulfing di time frame daily, diiringi dengan bearish divergence dan lain sebagainya. My biggest question is BlackRock, apakah dia akan memanfaatkan dip ini untuk dia buyback? Which is sebenarnya kita udah ngelihat ya, respon dari market sekitaran 2 hari lalu, dia retest terhadap SNR yang bukan sembarang SNR, tapi SNR dari all time high di tahun 2021, and then respectfully dia bertahan di atas level tersebut, dan kemarin kita ngelihat dia nanjak lagi. Hari ini market mengalami penurunan, dan saya rasa salah satu top kontributornya juga datang dari data Amerika ya, menunjukkan PPI itu hari ini naik double guys, 0,3% jadi 0,6%. Dan nggak cuman itu, S&P 500 hari ini merah, Nasdaq hari ini juga merah, which is ini juga merupakan salah satu kontributor ya daripada Bitcoin yang juga mengalami koreksi gitu loh. Jadi sekali lagi saya katakan teman-teman ya, ini adalah something yang menurut saya menarik memang untuk kita cari tahu juga. Sebab kenapa guys? Kalau kalian notice dari per 11 Januari ya, Bitcoin ETF spot di approve. Kita ngelihat oke, ada sell the news event, harga turun, tapi itu wajar. Karena waktu di awal tekanan jual dari Grayscale itu belum segede tekanan beli dari BlackRock dan kawan-kawan. Saat ini buying pressure dari BlackRock dan kawan-kawan terus-terusan setiap hari ngasih inflow ke Bitcoin ETF spot. And ini adalah something yang kita bisa bilang ini yang berbeda gitu loh dari buluran-buluran sebelumnya. Dan keunikan ini, saya pikir kita tuh baru mendapati hanya sedikit saja informasi yang kita bisa collect di sini guys. Which is buat saya pribadi akan sangat menarik sebetulnya untuk kita mempelajari kondisi market saat ini, di mana Bitcoin ETF spot benar-benar memberikan kontribusi yang sangat besar untuk naiknya Bitcoin dari harga 47.000 something sampai ke 72.000, 73.000 dolar.
untuk kita bisa mempelajari dan kita mengetahui seperti apa momen-momen koreksi kalau sudah dengan adanya Bitcoin ETF spot, ya. Apakah di sini akan dimanfaatkan dengan baik oleh para BlackRock? Apakah tekanan jualnya bisa lebih besar mengalahkan dari tekanan belinya BlackRock? Dan in the end, apakah fear yang diciptakan di market, ya kan, itu bisa memberikan kekhawatiran terhadap klien-klien daripada BlackRock dan kawan-kawan, sehingga menyebabkan mereka adanya active sellers gitu ya, datang dari mereka, menyebabkan market beneran mengalami koreksi. Which is sebenarnya itu juga satu yang mungkin kita bisa kita bisa pertimbangkan ya. Kalau memang kita melihat fearful di market itu mulai meningkat, ya kan, dari extremely greed index menjadi netral atau bahkan fear. Ini sesuatu yang justru ya kita harus bisa manfaatkan dengan baik gitu loh. I mean, it's gonna be a great discount dikasih ke kita dan kita bisa manfaatkan itu dengan baik karena kita sekarang sudah diberikan kesempatan untuk menyaksikan seberapa impulsifnya para istilahnya institusi ini dalam membeli gitu loh. Kita udah ngelihat mereka beli tuh nggak sembarangan ya, beli dengan flow yang sangat besar, klien-kliennya mereka juga FOMO semua dan bisa ngangkat Bitcoin naik sejauh ini dengan kondisi belum halving. Makanya saya bilang highlightnya tuh utamanya adalah di halving. Setelah halving berarti Bitcoin yang diproduksi dalam satu hari itu setengahnya guys. Dan kalau demandnya tetap sebesar ini, bahkan secara tren kecenderungan demandnya itu naik terus setiap harinya, ini artinya supply shock semakin terasa dan harusnya harga pada Bitcoin itu kecenderungannya akan lebih mudah lagi untuk dia naik bahkan mencapai $100.000 tuh kayak udah bukan mustahil lagi guys, tapi sangat-sangat mungkin untuk tercapai bahkan mungkin hanya sebulan 2 bulan setelah halving gitu loh ya. But ya balik lagi teman-teman, yang saya juga pribadi penasaran adalah kelihatannya model retracementnya atau koreksinya nanti akan seperti apa gitu ya kan. Kalau misalkan ya seperti yang saya tekankan tadi, nggak ada BlackRock dan kawan-kawan, ini probably kita udah ngelihat market udah mulai ngedam ya dari beberapa hari terakhir. Mungkin per tanggal 9 ya, tanggal 6 Maret ya, 6 Maret kemarin itu 5 Maret mungkin udah dropnya udah nggak tahu, udah nggak karuan guys ya, tapi bisa ditahan. Dan bahkan lucunya gini, kalau teman-teman notice ya, ini tuh kayak ada polanya guys ya. Pola apa sih Pin? Setiap kali ada flash out, setiap kali ada shake out di market, itu jadi kesempatan loh untuk para institusi ini tuh membeli gitu loh. I mean, apakah ini memang sengaja dibuat seperti itu ya? Jadi shake out every day ya kan, supaya weekend tuh ya digoyang-goyangin barangnya jatuh gitu kan, kayak udah lalu jual aja gitu kan. Jualnya kemana ya? Institusi yang pada beli gitu kan. So the pattern looks similar sebenarnya ya, mirip-mirip teman-teman. Karena setiap kali abis adanya dip itu harga naik, abis adanya dip harga naik, abis adanya dip harga naik, adanya dip harga naik. Hari ini kita ngelihat ya sudah ada dipnya, 1 jam baru dia closing dalam keadaan bullish engulfing. But is it gonna be another pump ya, kayak kondisi di sini teman-teman bisa lihat ya, sama damnya parah, pumpnya ya bertahap teman-teman sekalian. And then this one ya, shake out and then pumping, consolidate, habis itu dia naik lagi, di sini dump and then pumping lagi langsung seketika dalam beberapa jam berikutnya. And today ya I don't know guys personally, karena ini tinggal hitungan 3 jam lagi ya menjelang close candle di jam 7 pagi dan ada possibility membentuk bearish engulfing ya. It's slightly different karena kalau kemarin itu ini jatuhnya inside bar guys ya. It's different dengan today gitu loh. Kalau saya gunakan line chart, kemarin itu tuh masih dalam posisi dia hanya pullback sedikit saja. Tapi kalau untuk hari ini tuh udah beda ya. Potensinya ngebentuk yang namanya, justru kita bisa katakan ini dengan istilah bearish engulfing. Which means ini bisa menjadi semacam indikasi bahwa Bitcoin itu bisa mengalami koreksi atau retracement. Dan 70,000 ya, saya cukup percaya $70.000 adalah level psychology. Dan kalau kita melihat dari perspektif yang tadi saya sampaikan ya di grup Telegram juga, pertama
kita ngelihat sebelumnya di sini membentuk ascending triangle ya, sempat holding beberapa kali di atas level Fibo 0,27 minus 0,27 yang saya gambarkan di kisaran 71.750-an. Lalu tadi kita mengalami tekanan jual hingga terjadi pullback dan break terhadap previous low. Harga retest terhadap demand holding dengan proper di level support resistance dan juga merupakan area demand itu membentuk bullish engulfing, and now we are trying to hold again di atas trendline yang ada yang terbentuk pada time frame seperti 1 jam ini ya, 1, 2, 3, 4, dan kita berusaha untuk reclaim trendline tersebut ya. Kalau secara tekanan, kalau secara struktur sebenarnya saya bisa bilang bahwa oke, let me add this one ya. Saya clear dulu teman-teman biar lebih detail lagi. Kalau secara struktur kita lihat dari time frame 2 jam dulu deh ya. Di sini high point, di sini dia create high point, di sini dia create high point, another high point, and last demand yang powerful itu adalah di range area ini, which means kalau kita lihat lagi ini adalah level yang sama juga, merupakan key psychological level yaitu di $70.000 more or less-nya. Saya tambahkan ini, kemudian kita ganti $70.000 dan kita kasih box ya sebagai tanda bahwa ini adalah range areanya. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik ya. This is what happened with Bitcoin right now. So, in 2 hours ya, dalam 1 jam lagi, which is nanti di closing jam 5, time frame 2 jam akan mengkonfirmasikan kepada kita apakah dia mampu untuk reclaim support resistance itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perspektif time frame 4 jam. Bisa nggak dia balik close di atas $70.000? Karena kalau itu berhasil, artinya time frame daily, lagi-lagi kita bertahan di atas tekanan jualnya, kita bertahan di atas support resistance-nya, dan kita mampu menahan tekanan jual, dan ya tetap bertahan di atas all time high 2021 guys, which is ini adalah retestnya, dan hari ini harusnya bisa menjadi konfirmasi juga bagi kita apakah ya tekanan jual ini akan bisa berlanjut atau beneran berhenti sampai di sini, dan besok kita akan ngelihat all time high lagi yang baru, ngetes lagi ke level $75.000 dan probably akan men-sweep liquidity yang ada di atasnya. Karena kalau kita melihat teman-teman dengan apa yang terjadi hari ini ya, saya cukup yakin market akan semakin confident untuk melakukan sell short gitu loh. I mean, there's a lot of people yang akan semakin banyak melakukan sell short. And kalau kalian lihat di sini perspektif time frame 1 harinya ya untuk liquidation heat map itu di 74.000 aja udah numpuk ya, banyak banget, ada $420 juta yang bisa dibersihin guys sama exchange kalau memang di sini ya buyersnya kembali masuk gitu, ya kan? So yeah, I think that's more or less teman-teman yang bisa kita sampaikan pada Bitcoin update. Mungkin kali ini nggak terlalu informatif ya, tapi saya di sini lebih kepada untuk sharing aja data-data yang saya dapatkan dari hasil research sementara, dan juga saya pikir ini memang menarik untuk dipaparkan teman-teman. Terutama kita berbicara soal supply shock tadi. Jadi memang any retracement itu memang kita perlu lihat ya. Saya sendiri juga sebenarnya interested untuk cari tahu kayak gimana sih retracement kita setelah adanya Bitcoin ETF spot ya. Apakah selalu kayak gini, shake out, tapi mantul lagi, atau the real dump yang mungkin banyak orang bilang bisa koreksi 20%, 30% atau bahkan lebih, itu benar-benar bisa terjadi. Ya, sampai sini kita belum tahu teman-teman. Oke, so pesan saya teman-teman sama ya. Jadi kalau misalkan untuk spot account ya sebenarnya every dip adalah kesempatan untuk teman-teman berbelanja ya until halving. Itu pun masih sama dengan apa yang saya pernah post di Twitter ya, idea saya teman-teman sekalian. Dan sementara kalau kita bicara untuk futures market atau leverage traders, much better kalian mulai consider untuk playing defensive, karena memang dengan extreme volatility yang terjadi pada Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir itu bisa dibilang memang sangat-sangat menyulitkan ya buat teman-teman yang trading, apalagi yang biasanya menggunakan stop loss-nya tipis jaraknya. Nah, itu bakal gampang banget untuk kena selepet, tapi akhirnya sejalan lagi sesuai dengan ekspektasi. Ya kan teman-teman? So yeah, I think that's gonna be the update for me.
from me, I mean. So thank you so much guys for watching this video. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa tetap menguatkan teman-teman untuk menjadi holder yang setia ya. Ingat guys, kita udah ngelewatin bear market 2022. Anda jadi holder sepanjang bear market. Jangan Anda tidak kuat menjadi holder sepanjang bull market yang sebetulnya bahkan belum mulai dan halvingnya belum jalan. Oke? So God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers. Bye bye guys.